Pernah nggak sih kamu bengong ngeliatin anak kamu yang kelas 1 SD itu tiba-tiba bisa ngeh sama huruf A, I, U, E, O? Rasanya kayak, wih kok bisa ya? Padahal kemarin kayaknya masih belepotan. Atau mungkin justru kamu lagi pusing 7 keliling, kenapa anakmu kayak susah banget nangkep huruf vokal? Jangan khawatir, halo ayah bunda, kamu nggak sendiri. Karena ternyata, cara otak anak menyerap huruf vokal itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih menarik daripada sekadar hafalan. Ini bukan sulap, ini ilmu. Dan hari ini, gue bakal ajak kamu menyelami rahasia di balik otak mini superkomputer seorang anak dan ngasih tips praktis yang bisa langsung kamu terapin di rumah. Bersiaplah jadi detektif otak anak yang paling keren. Oke, bayangin gini. Di dalam kepala mungil anakmu, lagi terjadi pembangunan jalan tol super sibuk yang nggak pernah tidur. Jutaan miliaran koneksi saraf lagi dibentuk, dihubungkan dan diatur ulang. Itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti yang cuma sekitar 100 miliar bintang. Otak anak punya potensi koneksi hingga 100 triliun. Gila kan? Nah, saat dia belajar huruf vokal, dia nggak cuma ngelihat bentuk A atau O. Otaknya lagi melakukan sinkronisasi data visual dengan data audio. Dia berusaha nyambungin antara apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar. Ini adalah fondasi paling krusial buat skill membaca dan menulis. Tapi, seringnya kita sebagai orang tua cuma fokus ke hasil tanpa ngerti proses di baliknya. Kita mikir, tinggal hafalin aja kan A, I, U, E, O. Padahal yang terjadi di dalam otaknya itu jauh lebih canggih, kayak software canggih yang lagi diinstal. Kalau kita ngerti cara kerjanya, kita bisa bantu dia install software itu dengan mulus. Kita bisa jadi arsitek yang ngebangun jembatan antara dunia huruf dan dunia anak dengan cara yang paling menyenangkan dan efektif. Siap buat mengungkap rahasia ini dan jadi orang tua yang lebih ngeh? Nah, sekarang yuk kita bedah satu persatu misteri ini. Pertama, kita harus ngerti pilar 1, otak anak, sang arsitek jaringan suara dan simbol. Otak anak kelas 1 SD itu lagi di masa puncaknya membangun. Ibarat kontraktor, dia lagi sibuk banget bikin koneksi-koneksi baru. Ada satu kemampuan vital yang jadi raja di sini, namanya fonologi. Ini bukan bahasa alien ya guys, fonologi itu kemampuan anak kamu buat dengerin, kenalin dan mainin bunyi-bunyi suara dalam bahasa, terutama bunyi vokal. Sebelum anakmu bisa baca huruf A di buku, dia harus bisa dengar bunyi A di telinganya, dan bedain sama bunyi I. Ini prediktor paling kuat buat kesuksesan membaca. Coba deh, kamu minta anakmu bedain kata bola sama beli. Bedanya di mana? Di vokal O dan E kan? Nah, itu dia fonologi bekerja. Banyak orang tua mikir cuma perlu hafal bentuk huruf. Padahal, kalau anakmu nggak bisa dengar bedanya A sama E, dia bakal kesulitan bedain sapu sama sepatu, meskipun dia tahu bentuk hurufnya. Bayangin kayak lo dikasih musik tanpa bisa denger notasinya, cuma lihat not baloknya aja. Susah kan? Nah, otak anak itu juga lagi ngebangun jembatan visual auditori. Dia nyambungin apa yang dia lihat sama apa yang dia dengar. Ini bukan hafalan murni, tapi asosiasi super kuat. Kalau koneksi ini lemah, anak lo bisa tahu bentuk A, tapi nggak tahu bunyinya. Atau tahu bunyinya, tapi bingung kalau lihat bentuknya di kertas. Otak mereka itu lagi kayak bikin peta jalan tol baru yang menghubungkan kota lihat dengan kota dengar. Makin sering dia latihan dan bikin koneksi itu, makin lancar jalan tolnya. Ini penting banget karena vokal itu tulang punggung kata. Tanpa vokal, kata itu cuma kayak kerangka tanpa isi, kayak B, L, J, R tanpa E, A. Lanjut ke pilar 2, multisensori, super glue memori vokal. Otak anak itu paling suka belajar kalau diajak main pakai semua indera. Ini bukan cuma teori doang, ini beneran sains. Belajar bukan cuma lihat. Kalau anakmu cuma disuruh duduk manis di meja dan ngeliatin flashcard, itu kayak cuma dikasih satu jalur informasi. Tapi kalau kamu ajak dia menyentuh huruf dari plastisin, nulis di pasir, ngucatin bunyinya, sambil ngedengerin lagu vokal, itu namanya melibatkan multisensori. Ibarat kamu nge-save file di komputer. Daripada cuma di satu folder, kamu save di 5 folder sekaligus. Jadi kalau satu jalur lupa, ada jalur lain yang bisa nyambungin. Informasi jadi lebih lengket di otaknya, kayak dikasih super glue memory. Pernah lihat anak-anak balita belajar sambil nyanyi dan gerak? Itu insting alami mereka loh. Emosi positif, katalisator belajar. Ini pilar yang sering banget dilupain. Kalau belajar itu fun, otak anakmu bakal ngelepasin zat kimia namanya dopamin. Dopamin ini kayak pupuk ajaib buat koneksi saraf, bikin dia lebih fokus, lebih semangat, dan memori jadi lebih kuat. Stres, tekanan, itu justru kayak virus yang ngeblokir kemampuan otaknya buat nyerap. Makanya, kalau kamu maksa anakmu belajar sambil marah-marah, yang ada otaknya malah tutup buku, bukan buka buku. Jadi, bikin belajar vokal jadi kayak petualangan, bukan tugas yang memberatkan. Jangan takut anakmu salah. Justru dari kesalahan itu, otaknya lagi debug programnya. Biarin dia eksplorasi, bereksperimen, dan ketawa-ketawa selama prosesnya. Ini jauh lebih penting daripada hasil instan. Karena tujuan kita bukan cuma bikin dia bisa baca, tapi bikin dia cinta sama proses belajar itu sendiri.
Sekarang, setelah lo ngerti gimana otaknya kerja, ini saatnya kita ke pilar 3. Orang tua, arsitek pengalaman belajar di rumah. Kamu bukan cuma orang tua, kamu adalah arsitek yang ngerancang pengalaman belajar buat anakmu. Pertama, jadi detektif vokal. Jangan cuma ngandelin buku sekolah, ajak anak lo jadi detektif vokal di mana aja. Misalnya pas lagi di dapur, coba deh cari ada nggak huruf A di bungkus biskuit ini. Atau pas lagi baca buku cerita, wah ada berapa huruf I ya di halaman ini? Ini bikin belajar jadi relevan sama dunia nyata, bukan cuma di buku. Kedua, main itu belajar. Buat kartu huruf vokal sendiri dari kardus bekas, warnain barang, terus mainin game susun kata atau loncat huruf di lantai. Bisa juga pakai aplikasi edukasi yang interaktif. Atau yang lebih seru, ajak dia bikin kue bentuk huruf vokal. Proses meremas adonan, membentuk huruf, sambil ngucapin bunyinya, itu semua multisensori yang super efektif. Ketiga, punya ekspektasi realistis dan komunikasi intim. Setiap anak itu unik, punya page belajarnya sendiri. Jangan banding-bandingin sama anak tetangga atau teman sekolahnya. Fokus ke progres dia, bukan cuma hasil akhir. Kalau dia salah, jangan dimarahin. Bilang aja, oke, yuk kita coba lagi. Yang ini bunyinya E ya, bukan A. Gak apa-apa salah, kan baru belajar. Kasih dia ruang buat bertanya, buat salah, dan buat eksplorasi. Bangun komunikasi yang terbuka. Ini lebih dari sekedar belajar huruf. Ini ngebangun kepercayaan diri dan kecintaan dia sama proses belajar. Ingat, kamu nggak harus jadi guru les profesional di rumah. Cukup jadi orang tua yang kreatif, sabar, dan mau nemenin anakmu berpetualang di dunia huruf vokal. Jadi ayah bunda, udah jelas kan? Cara otak anak kelas 1 SD menyerap huruf vokal itu bukan cuma hafalan biasa. Ini adalah perjalanan luar biasa, di mana otaknya membangun jaringan suara dan simbol yang kompleks. Peranmu sebagai orang tua bukan cuma menyuruh, tapi menjadi arsitek pengalaman belajar yang menyenangkan, yang melibatkan semua indera, dan yang paling penting, diwarnai emosi positif. Dengan memahami fonologi, memanfaatkan multisensori, dan menciptakan lingkungan yang penuh dukungan, kamu nggak cuma ngajarin anak membaca A, I, U, E, O. Lo lagi ngebangun fondasi kecintaan dia terhadap ilmu pengetahuan seumur hidup. Jadi, mulai sekarang, ajak anakmu berpetualang di dunia vokal dengan senyum dan semangat. Karena setiap huruf yang dia serap adalah satu langkah maju menuju dunia pengetahuan yang lebih luas. Semangat parents Karen!